Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhsin Muiz selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Logika beserta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami tentang generalisasi dan macam-macamnya. Di sini, saya atas nama Sinti sebagai pemateri pertama, pemateri kedua Saiful Rifal, pemateri ketiga Midita Putri Kamalia, dan pemateri terakhir kita yaitu Nurul Huda. Langsung saja saya Sinti sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian generalisasi. Generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan di antara konsep. Generalisasi mengungkapkan sejumlah besar informasi. Kebenaran suatu generalisasi ditentukan oleh rujukan pembuktian konsep. Generalisasi dalam logika adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Generalisasi tidak pernah sampai kebenaran pasti, tetapi kebenaran yang kemungkinan besar. Sama halnya pada buku dasar-dasar logika yang menyatakan bahwa generalisasi adalah suatu penalaran yang menyimpulkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari premis-premis yang berupa proposisi empiris. Prinsip yang menjadi penalaran generalisasi dapat dirumuskan sesuatu yang beberapa kali terjadi dalam kondisi tertentu dapat diharapkan akan selalu terjadi apabila kondisi yang sama terpenuhi. Pengertian generalisasi menurut Groskeraf dalam bukunya Argumentasi dan Narasi yang mendefinisikan generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena yang mencakup semua fenomena tadi. Sedangkan generalisasi dalam ilmu matik disebut juga istiqro atau istimdad. Generalisasi banyak didasarkan pada pemeriksaan suatu sampel atau contoh dari golongan yang diselidiki. Oleh sebab itu, generalisasi juga bisa disebut induksi tidak sempurna atau tidak lengkap. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa generalisasi adalah suatu pernyataan umum yang menyimpulkan sejumlah premis-premis yang sama kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang generalisasi sempurna. Generalisasi sempurna yaitu generalisasi yang seluruh fenomena menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki. Seperti setelah kita melihat dan menyelidiki dan keseluruhan bulan Masehi, kemudian disimpulkan bahwa semua bulan Masehi mempunyai hari tidak lebih dari 31. Dalam penyimpulan ini, keseluruhan fenomena yaitu jumlah hari setiap bulan setelah kita selidiki tanpa ada yang ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Midita Putri Kamalia, Prodi Ekonomi Syariah kelas C, NIM 20383032094. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam generalisasi pada poin nomor 2, yaitu generalisasi tidak sempurna. Generalisasi tidak sempurna merupakan generalisasi yang kesimpulannya diambil berdasarkan sebagian fenomena dan kesimpulannya berlaku juga bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Misalnya, setelah kita menyelidiki sebagian bangsa Indonesia adalah manusia yang suka bergotong royong, kemudian diambil kesimpulan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong royong, maka penyimpulan ini adalah generalisasi yang tidak sempurna. Generalisasi tidak sempurna tidak dapat menghasilkan kesimpulan hingga tingkat pasti sebagaimana generalisasi sempurna. Akan tetapi, corak generalisasi ini jauh lebih praktis dan lebih ekonomis dibandingkan dengan generalisasi sempurna.
Jika kita bicara tentang generalisasi, yang dimaksud adalah generalisasi tidak sempurna. Karena populernya generalisasi ini oleh para ahli logika disebut sebagai induksi tidak sempurna untuk menyebut bahwa teknik ini paling banyak digunakan dalam penyusunan pengetahuan. Dari segi sifat yang dimilikinya, induksi tidak sempurna dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam ilmu alam. Putusan yang tercapai melalui induksi tidak sempurna ini berlaku umum atau mutlak, jadi tak ada kecualiannya. Hukum alam berlaku dengan pasti. Hukum alam juga boleh disebut berlaku umum atau mutlak atau dalam lingkungan alam itu. Hukum kepastian dan kemutlakan ini hanya berlaku dalam bidang alamiah saja. Contohnya yaitu hukum pembekuan air. Jadi, air akan membeku bila didinginkan dan ilmu alam tidak ragu-ragu untuk meramalkan tentang pembekuan air ini karena bersifat pasti dan mutlak. Selanjutnya yaitu ilmu lain, dan ilmu lain itu disebut dengan ilmu sosial serta objek penyelidikannya yang mungkin terpengaruhi oleh kehendak manusia. Kalau pada prinsipnya hukum alam tidak ada pengecualiannya, maka hukum-hukum pada ilmu sosial ini selalu ada kemungkinan kecualiannya. Ilmu disebut ilmu sosial serta objek penyelidikannya mungkin terpengaruhi oleh kehendak manusia. Kalau pada prinsipnya hukum alam tidak ada pengecualiannya, maka hukum-hukum pada ilmu sosial ini selalu ada kemungkinan kecualiannya. Contohnya, mahasiswa YIN ada yang suka makan nasi jagung. Justru banyak yang suka makan nasi jagung. Dengan adanya contoh tersebut, jangan langsung diambil keputusan umum bahwa mahasiswa YIN itu semuanya suka makan nasi jagung, sebab suka atau tidak makan nasi jagung itu sama sekali bukan sifat mutlak manusia dimanapun juga. Generalisasi juga bisa dibedakan dari segi bentuknya. Ada dua, yaitu loncatan induktif dan tanpa loncatan induktif. Yang pertama adalah loncatan induktif. Generalisasi yang bersifat loncatan induktif bertolak dari beberapa fakta, namun yang digunakan belum mencerminkan seluruh fenomena yang ada. Fakta-fakta tersebut atau proposisi yang digunakan itu kemudian dianggap sudah mewakili seluruh persoalan yang diajukan. Contohnya, bila ahli filologi Eropa melakukan pengamatan terhadap bahasa-bahasa Jerman, kemudian mereka menarik kesimpulan bahwa di dunia terdapat 3.000 bahasa, maka ini telah melakukan suatu loncatan. Yang kedua, yaitu tanpa loncatan induktif. Sebuah generalisasi apabila fakta-fakta yang diberikan cukup banyak dan meyakinkan sehingga tidak terdapat peluang untuk menyerang kembali. Misalnya, untuk menyelidiki bagaimana sifat-sifat orang Indonesia pada umumnya diperlukan ratusan fenomena untuk menyimpulkannya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.